Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini, Bapak Ibu. Semoga hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan yang singkat ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi sering kami katakan Bapak Ibu, Al-Quran ini petunjuk bagi kita, pedoman kehidupan bagi kita, syarat dengan informasi kejadian yang dahulu, sekarang dan yang akan datang. Dan yang akan kami sampaikan ini Al-Baqarah 30, Allah gambarkan kejadian di surga dulu Bapak Ibu. Dan Allah memulai ayat ini dengan mengatakan wa isqala, dan ingatlah. Jadi jangan sampai kita melupakan ini Bapak Ibu, karena Allah memulai dengan wa'is, dan ingatlah ketika. Maka jangan pernah lupa, mulai sekarang dan seterusnya kita ingat peristiwa ini Bapak ini. Wa isqala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu. Jadi ayat ini kan turun kepada Rasulullah, dan Rasulullah dipanggil, diseru dengan Rabbuka, Tuhan engkau. Jadi artinya Bapak Ibu, Rasulullah diakui oleh Allah bahwa Allah itu adalah Tuhannya Rasulullah. Wa isqala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman lil malaika, kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifah. Lihat redaksinya Bapak Ibu, Allah tidak mengatakan ja'ilul fil ardi annas, hendak menjadikan di bumi manusia. Walaupun manusia yang Allah jadikan sebagai khalifah, tapi redaksi ayat ini tidak Allah katakan annas. Allah katakan langsung fil ardi khalifah, bahwa Allah ingin menjadikan di muka bumi khalifah. Khalifah ini banyak pengertiannya Bapak Ibu. Khalifah ini bisa wakil, menjadikan manusia wakil Allah di muka bumi. Khalifah ini juga bisa pemimpin. Khalifah ini juga bisa berarti pengganti. Seperti mana kita ketahui ketika Rasulullah wafat, diganti oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab pengganti yang pertama, khalifah pertama, kedua dan seterusnya. Artinya khalifah itu pengganti Allah, juga seperti itu Bapak Ibu. Ini yang penting kita camkan Bapak Ibu. Allah tidak mengatakan menjadikan manusia di muka bumi, tapi menjadikan khalifah di muka bumi. Di manusia, kita manusia ini Bapak Ibu, posisikan diri kita sebagai khalifah, karena itu tujuan penciptaan Allah kepada kita. Jadi bukan semua manusia khalifah. Nah, ini yang pelajaran penting. Maka Allah mengatakan wa'is qala, dan ingatlah ketika. Maka ingat ini Bapak Ibu, kita memang manusia, tidak sekedar manusia, manusia yang berperan sebagai khalifah, sebagai pengganti Allah, sebagai wakil Allah, untuk menunjukkan ajaran-ajaran Allah, syariat-syariat Allah di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Mereka berkata, ya malaikat berkata Bapak Ibu, apakah engkau hendak menjadikan orang yang may yufsidu, yang merusak? Ini malaikat mengatakan khalifah yang dijadikan itu nanti dia may yufsidu, merusak. Maka Bapak Ibu, ini juga pelajaran penting bagi kita. Malaikat bukan menghantam Allah, bukan. Malaikat hanya diskusi kepada Allah. Malaikat itu dengan Allah itu tunduk dan patuh Bapak Ibu. Jadi malaikat di sini dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan menjadikan yang akan merusak? Maka kita Bapak Ibu, kita bukan hanya sekedar manusia, kita khalifah, jangan sampai merusak. Apa itu merusak Bapak Ibu? Orang yang tidak ikut aturan itu merusak. Orang yang tidak ikut aturan Allah pasti merusak. Seperti sederhananya Bapak Ibu, ketika kita bawa mobil, kalau menghidupkan mobil kuncinya ke depan kuncinya. Kalau kita ke belakang berarti nggak sesuai aturan. Ke belakang kita paksakan pasti patah, pasti rusak kuncinya Bapak Ibu. Begitu juga kalau orang tidak ikut aturan pasti rusak. Jadi Bapak Ibu, pastikan kita khalifah, bukan apa yang dikatakan oleh malaikat. Malaikat mengatakan, apakah engkau menjadikan orang yang merusak? Maka jangan kita itu Bapak Ibu. Kalau kita tidak ikut aturan, benar yang dikatakan malaikat.
Tapi kalau kita ikut aturan, salah malaikat di situ Bapak Ibu. Maka Allah perlu mengatakan di sini may yufsidu fiha, orang yang merusak di sana. Kemudian wa yusfikud dima, dan menumpahkan darah. Jangan sampai pula kita Bapak Ibu, karena malaikat mengatakan khalifah itu merusak, khalifah itu menumpahkan darah. Jangan sampai kita menumpahkan darah. Darah siapa saja Bapak Ibu yang melukai orang, apalagi sampai membunuh orang. Banyak terjadi, kita lihat kisah orang-orang yang membunuh, suami membunuh istri, anak membunuh orang tua. Itu mengerikan sekali. Pas yang malaikat katakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, sedangkan kami, kata malaikat, bertasbih memujimu, wa nuqaddisulak, dan menyucikan namamu. Maka kita Bapak Ibu, malaikat membanggakan dirinya kepada Allah bahwa malaikat itu bertasbih mensucikan Allah. Maka kita juga hari-hari kita Bapak Ibu banyak bertasbih. Dan kita lihat luar biasa Bapak Ibu, Nabi Yunus itu dalam 3 kegelapan dalam perut ikan, tapi dengan tasbihnya dan bermohon dengan tasbihnya, Allah selamatkan dia Bapak Ibu. Maka kalau kita ingin selamat dalam peristiwa apapun dalam kehidupan kita ini, perbanyak tasbih. Karena malaikat membanggakan diri, kami bertasbih memuji Engkau. Maka usahakan Bapak Ibu kita selalu bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, dan Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Makanya Bapak Ibu, Allah mengatakan, sesungguhnya aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya aku tahu banyak khalifah-khalifah di muka bumi ini yang benar-benar menjadi wakil Allah, yang benar-benar mengikuti aturan Allah, yang benar-benar menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Jadikan diri kita itu Bapak Ibu, sehingga Allah mengatakan, aku lebih tahu daripada kamu, kita yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Camkan betul, karena Allah mulai apa? Wa isqala, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat. Itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua benar-benar hamba Allah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.